perjalanan hidup berakhir, ketika tugas telah selesai, dan ketika akhirnya harus berhadapan dengan sang maut. Tak ada lagi yang perlu ditakuti, yaitu ketika kita berada di dalam genggaman tangan Tuhan. Apabila tamat tugasku, Kau berikan kemenangan-Mu. Takut di maut serang, sebab
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah online GKA Immanuel Malang. Saudara-saudara, tidak terasa kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang keempat. Saya sungguh berharap saudara-saudara sungguh menyiapkan hati untuk menyambut Paskah. Tema Paskah kita adalah Lihatlah Anak Domba Allah. Dan hari ini penginjil Licu akan membahas tentang Anak Domba Allah yang terdapat di dalam kitab Nabi Yesaya. Ya, terima kasih untuk penginjil Licu yang hari ini akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman yang hari ini melayani. Tuhan Yesus memberkati pelayanan saudara sekalian. Sebelum kita bersama-sama beribadah, kita akan melihat beberapa warta berikut. Ibadah anak online GKA Immanuel Malang akan diadakan pukul 8.30 melalui channel YouTube GKA Immanuel Malang. Gereja menghimbau Bapak Ibu mengarahkan anak-anak untuk mengikutinya. Dan sore hari nanti akan diadakan komunitas tunas remaja pukul 4 sore melalui Zoom meeting gereja. Komunitas ini diperuntukkan bagi mereka yang duduk di kelas 7, 8, dan 9. Pemahaman Alkitab online diadakan setiap hari Selasa. Pembahasan materi bisa diikuti melalui channel YouTube gereja. Dan diskusi diadakan pada Selasa pukul 6 sore melalui Zoom meeting gereja. Setelah PA, diadakan ibadah doa petang pada pukul 7 malam. Hari Jumat tanggal 1 April 2022 ada persekutuan wanita di channel YouTube GKA Immanuel Malang. Minggu depan kita akan memasuki Minggu Prapaskah 5. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Hasan Sutanto dan diterjemahkan oleh Evangelis Esther Sutanto dengan tema Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Minggu depan tidak ada perjamuan kudus. Perjamuan kudus untuk bulan April akan dilakukan pada ibadah Jumat Agung tanggal 15 April 2022. Dalam rangka menyambut Paskah, jemaat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan Paskah kepada gereja. Persembahan akan dipakai untuk mendukung kebutuhan program 40 hari dengan tujuan. Jemaat yang berbeban silakan memberikan catatan Paskah di kertas atau transfer saudara. Demikian seluruh warta kita saudara-saudara. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah kembali di dalam ibadah online GKA Immanuel Malang. Saudara-saudara, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang keempat. Tema besar kita adalah Lihatlah Anak Domba Allah. Kita akan bersama-sama menyaksikan penyalaan lilin Prapaskah yang keempat oleh Majelis Monika Liang. Terima kasih untuk Majelis Monika Liang yang sudah menyalakan lilin Prapaskah yang keempat. Saudara-saudara, mari kita menyiapkan hati kita dengan masuk dalam saat teduh.
Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Panggilan ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 52 ayat yang ke-7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Ibadah Prapaskah yang keempat hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara segenap ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah, damai sejahtera, dan kasih dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian Terpujilah Nama Yesus. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah nama Yesus, malaikat bersujud, sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya, sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya. Semua yang ditebuskannya bersyukur bersujud, anugerahnya selamatkanku, beri hormat padanya, anugerahnya selamatkanku, beri hormat padanya. Mari menyembah domba Allah yang telah disembelih bagi kita itu. Bersama umat di sorga bertelut bersujud, bagi domba yang disembelih, beri hormat padanya, bagi domba yang disembelih, beri hormat padanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama kembali beribadah kepadamu. Kami bersyukur kami boleh memasuki Minggu Prapaskah yang keempat, saat kami merenungkan bagaimana Engkau menjadi juru selamat kami dengan mengorbankan diri di kayu salib. Terima kasih Tuhan, setiap kali kami mengingat pengorbanan-Mu, kasih-Mu kepada kami, sungguh hati kami dihangatkan, hati kami diberkati, dan kami sungguh mendapatkan kekuatan untuk melalui hari-hari kami. Terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan karuniakan kepada kami, untuk segala rezeki, untuk keluarga, untuk kekuatan, untuk kesehatan, tapi terutama untuk keselamatan di dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau akan berkati ibadah kami dari awal sampai akhir, dan kiranya pujian kami, doa-doa kami, dan renungan-renungan hati kami berkenan kepadamu ya Tuhan, dan tuntunlah kami melalui ibadah ini mengenal hati-Mu, mengenal kasih-Mu, dan kami boleh berjalan di dalam kebenaran itu. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Silakan duduk saudara-saudara. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah mengasihi kita. Dan di dalam Dia kita tahu kita beroleh pengampunan dosa. Tetapi kita semua harus mengakui, sekalipun kita sudah beroleh pengampunan, setiap hari kita masih melakukan apa yang tidak berkenan kepada Allah. Karena itu mari kita di dalam ibadah pada saat ini mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, supaya jangan hubungan kita dengan Tuhan terhalang. Sebab firman Tuhan berkata, sesungguhnya telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau. Tetapi yang menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan adalah dosa-dosa kita. Karena itu mari kita datang kepada Dia, mohon ampun supaya kita beroleh persekutuan dengan Dia, Juru Selamat kita. Mari kita menyiapkan hati dengan menyanyikan pujian, sebenarnya aku tidak layak. Sebenarnya ku tak layak, namun ku diberi darah-Mu dan Engkau memanggil aku ya domba Allahku, datang dengan kasih Kau terimaku, sucikanku, selamatkanku, janji-Mu pasti, jadilah ya domba Allahku, mari kita datang kepada anak domba Allah yang menjadi penebus dosa kita, saudara-saudara. Mari kita mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan, kami datang kepadamu mengaku bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Kami juga bersalah kepada sesama kami. Tuhan, ampunilah dosa kami, karena seringkali kami berjalan menurut jalan kami sendiri dan melupakan Engkau Juru Selamat dan Penebus kami. Ampunilah ya Tuhan, jikalau kami melakukan apa yang tidak berkenan kepadamu, kami melawan Engkau, kami mengikuti hawa nafsu kami sendiri. Tuhan, ampunilah. Kami juga bersalah pada saudara-saudara kami, dalam perkataan kami, dalam perbuatan, dalam tingkah laku kami yang menyakiti saudara-saudara kami, baik itu kami sengaja maupun tidak. Ya Tuhan, ampunilah. Kiranya Engkaulah yang menguduskan kami, melayakkan kami, supaya kami boleh bersekutu dengan Engkau yang kudus. Kami bersyukur karena di dalam Kristus Yesus Tuhan kami tahu kami akan beroleh pengampunan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, berita anugerah
dari Yesaya 53 ayat 5 berkata begini, sesungguhnya ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Puji Tuhan. Sesungguhnya oleh karena kasih sayang Tuhan sajalah, oleh karena penebusan Tuhan sajalah, kita dibenarkan di hadapan Allah. Sekarang mari kita bersama-sama membaca petunjuk hidup baru yang kiranya menjadi nasihat kita untuk hidup sesuai dengan kebenarannya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji Tuhan, kiranya Roh Kudus menuntun kita supaya kita hidup untuk kemuliaan-Nya. Mari sekarang kita bangkit berdiri bersama-sama. Bersama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan tempat, mari kita mengucapkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan pujian di salib. Darah Tuhan dicurahkan, mati menggantiku, menahan sakit derita untuk selamatkanku. Disalib, ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Disalib Tuhan, ku dapat melihat, kini hatiku pun senanglah. Karena dosa manusia, ia telah disalibkan. Besarlah kasih rahmat-Nya, tiada bandingnya. Disalib, ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Disalib Tuhan, ku dapat melihat, kini hatiku pun senanglah. Sewaktu Kristus Tuhanku mati disalibkan, dan reduplah sang surya, bumi pun gelaplah. Disalib
salib ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Di salib Tuhan ku dapat melihat, kini hatiku pun senanglah. Tak dapat balas kasih-Nya dengan air mataku, hanya korbankan jiwaku untuk balas kasih-Nya. Di salib ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Di salib Tuhan ku dapat melihat, kini hatiku pun senanglah. Di salib ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Di salib Tuhan ku dapat melihat, kini hatiku pun senanglah. Firman Tuhan pada saat ini akan disampaikan oleh penginjil Licu Mulyatan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, agar kami mengerti, memahami isi hati-Mu, dan dengan kemampuan dari Roh Kudus kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, bersabdalah, dan pakai hamba-Mu di dalam kelemahan dan kekurangannya untuk menyampaikan dan menguraikan firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dari Yesaya 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12 yang bertemakan hamba Tuhan yang menderita. Saya membacakannya buat kita semua. Saya akan memfokuskan pembacaan firman Tuhan di pasal 53 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba masing-masing. Kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya
tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Berbahagialah bagi kita yang membaca, yang merenungkan, dan melakukan di dalam kehidupan. Haleluya. Saudara-saudara, minggu ini kita memasuki Prapaskah yang keempat, yaitu kita menghayati penderitaan Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau survei mengenai penderitaan, pasti semua orang mengalami penderitaan, apalagi di dalam masa pandemi saat ini. Dan jika diminta untuk memilih, pasti saudara-saudara pun tidak ada yang mau untuk menderita, bukan? Karena bagi kita menderita itu pasti tidak enak, tidak menyenangkan. Saudara, saat ini ada viral anak-anak muda yang kaya yang memamerkan kekayaannya, rumahnya, mobilnya yang bagus-bagus, yang mahal-mahal, dan mereka pun tidak sungkan-sungkan memamerkan kebaikan-kebaikannya di depan orang banyak dengan memberikan uang kepada orang-orang, khususnya yang diviralkan di jalan. Mereka membagikan uang kepada orang-orang yang membutuhkan atau yang ada di dalam kendaraan sepeda motor, supaya orang tahu bahwa mereka itu adalah orang-orang yang hidupnya berkelimpahan, yang hidupnya mewah, yang enak, dan yang menyenangkan. Mereka memperlihatkan bahwa hidup mereka bukan yang menderita. Saudara, ada komentar seorang yang baru percaya. Dia mengatakan kepada saya, setelah saya jadi orang Kristen, malah hidup saya kok mengalami kesusahan. Ada saja masalah-masalah, kesulitan datang bertubi-tubi dan tak pernah habis-habisnya. Lalu pertanyaan saya kepada dia, memangnya menjadi orang Kristen motivasinya untuk kita bebas dari penderitaan? Tentu itu motivasi yang tidak benar. Mengapa? Karena manusia hidup di dunia ini tidak lepas dari segala penderitaan. Saudaraku, C.S. Lewis mengatakan
penderitaan adalah pengeras suara Tuhan. Penderitaan adalah cara Tuhan kepada kita untuk membangkitkan kita dari kelusuhan rohani. Masalah-masalah yang kita alami, masalah-masalah penderitaan kita yang kita sedang alami, itu bukanlah hukuman Tuhan, melainkan panggilan Tuhan yang penuh kasih untuk kita datang dan mendekat kepadanya. Sehingga kita tidak pantas untuk menyalahkan Tuhan kita, apalagi memarahi Tuhan kita. Suatu hari saya sedang berjalan kaki dan biasa berjalan kaki nunduk, dan ketika menikmati perjalanan itu sambil menunduk, tiba-tiba ada batu yang menghantam di kepala saya. Sakit juga saudara. Sehingga saya mencari-cari siapa yang melemparkan batu itu. Dan saya menengadah, saya melihat ke atas. Gak ada. Mungkin batu itu memang tiba-tiba saja, entah itu dari lemparan orang lain atau dari lemparan dari kendaraan yang lewat, sehingga mental dan kebetulan jatuh di atas kepala saya. Untungnya saudara, batu itu kerikil, kecil, bukan batu yang besar. Coba kalau batu besar. Namun di dalam cerita ini atau pengalaman saya ini mengingatkan untuk saya tidak selalu menunduk, tidak selalu memfokuskan tentang hal-hal yang ada di bawah, namun harus melihat yang di atas, karena di dalam hidup kita ada Allah yang berkuasa, yang berotoritas di dalam hidup saya. Demikian juga di dalam kehidupan saudara-saudara. Supaya kita tidak melupakan Tuhan yang ada di atas, yang berotoritas di dalam hidup kita. Di dalam kesibukan-kesibukan kita, di dalam masalah-masalah kita, di dalam penderitaan-penderitaan kita. Kita melihat ke atas, kita menengadah ke atas dan mendekatkan diri kepada Tuhan kita. Bukan menjauhkannya. Kadangkala manusia melupakan pada Tuhan ketika mengalami hal-hal yang menyenangkan, bukan? Dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan sedih pun kita berfokus dan menengadah ke atas, melihat dan datang kepada Tuhan kita. Yang kedua, penderitaan manusia itu karena ulah manusia sendiri, karena perbuatan kita, karena pelanggaran kita. Oleh sebab itu, saudara, kita bersyukur bahwa penderitaan kita sebagai orang percaya ada di dalam kedaulatan, di dalam providensia Allah, sehingga kita selalu mengalami kasih dan pengampunannya. Saudaraku, di dalam kitab Yesaya yang kita baca, umat Allah di zaman Nabi Yesaya hidup di dalam masa penderitaan, dikarenakan karena ketidaktaatan mereka kepada Allah. Mereka akhirnya mengalami keruntuhan Yerusalem dan mereka mengalami pembuangan ke Babel, sehingga menjadi bangsa yang tertindas, yang menemukan banyak sekali kesulitan-kesulitan di negeri
pembuangan. Karena itu Yesaya memberitakan kepada umat Allah bahwa ada Allah yang mengutus Mesias, hamba Tuhan, yang akan melepaskan penderitaan umatnya. Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mengguntingkan bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Saudaraku, di dalam Alkitab sudah membicarakan tentang anak domba. Mulai di dalam Kejadian 3, ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa dan mereka dalam kondisi telanjang, Allah menunjukkan kasih-Nya. Allah membuat pakaian dari kulit binatang domba untuk mereka mengenakannya. Di dalam Kejadian 3 ada pengorbanan, ada binatang yang dikorbankan Tuhan Allah bagi manusia pertama, yaitu anak domba. Di dalam perayaan Paskah Perjanjian Lama, di dalam Keluaran, mereka juga tiap-tiap keluarga mengambil seekor anak domba untuk disembelih, dikorbankan, dan darahnya dioleskan kedua tiang pintu rumah mereka, sehingga mereka mengalami keselamatan dan terhindar dari tulah yang ke-10 waktu mereka ada di tanah Mesir. Allah memberikan keselamatan kepada bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian dan memberikan tulah yang ke-10 kepada bangsa Mesir. Anak domba dikenal dengan binatang yang lembut dan memberikan bulu-bulunya untuk menjadi pakaian bagi manusia. Anak domba Allah juga dikenal dengan ketundukannya dan ketaatannya, kelembutannya, bukan ketandukannya atau keganasannya. Demikian juga saudara, anak domba yang dimaksud di dalam Yesaya 53 itu adalah Mesias yang akan diutus oleh Allah menjadi hamba Tuhan sebagai anak domba Allah yang dikagumi karena kelemah lembutannya dan ketundukan ketaatannya kepada Allah. Saudaraku yang terkasih, John Piper mengatakan di dalam kesetaraannya dengan Allah, ia memiliki rasa hormat yang mendalam kepada Allah. Kekuasaannya yang berdaulat di bumi dan di surga diiringi dengan ketaatan dan ketundukannya di hadapan Allah. Yesus Kristus sebagai anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian dan memberikan lehernya yang agung kepada pisau dan disembelih sebagai korban. Yesus sebagai korban persembahan yang sempurna, yang pasrah dan yang tidak melawan. Agnus Dei di dalam bahasa Latin yang artinya anak domba Allah. Agnus Dei, Yesus Kristus sebagai persembahan korban yang sempurna untuk menebus dosa manusia. Di dalam Injil Yohanes 1 ayat 29, Yohanes Pembaptis mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ada dua hal Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang kita pelajari pagi hari ini. Bahwa dia adalah anak domba di dalam kelemah lembutannya. Yesus memberikan rasa hormat yang mendalam kepada Allah. Di dalam kelemah lembutannya dia menghormati Allah dan menghargai
apa yang Allah berikan, tugas yang embankan di dalam kehidupan Yesus Kristus sebagai anak domba. Di dalam dunia dia melayani dan menghormati dan menghargai setiap orang yang datang kepadanya. Dengan kelembutan Yesus melayani orang banyak dan yang mencari dia, dan dengan kelembutan Yesus Kristus menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Saudaraku yang terkasih, Yesus juga melakukan banyak mujizat dan kuasa. Dia menenangkan badai topan dengan sepatah kata, dengan ucapan diamlah. Ia tidak melakukan perbuatan yang kasar ataupun marah kepada orang-orang yang membenci dan yang iri hati kepadanya. Ia tidak menghukum mereka dengan tangannya yang penuh kuasa itu. Sebaliknya, Yesus mengasihi mereka. Yesus mengampuni perbuatan-perbuatan mereka. Dan Yesus memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertobat. Saudaraku yang terkasih, di dalam Injil Matius 11 ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Berapa besar sih penderitaan saudara-saudara? Kalau kita membandingkan penderitaan kita dengan penderitaan Yesus, penderitaan kita tidak ada apa-apanya. Dan Yesus mengalami penderitaan di dunia ini untuk memampukan kita, untuk kita dapat melewati penderitaan kita. Saudaraku, kisah Ayub yang menderita, dia adalah orang yang pada saat itu di zamannya terkenal sebagai orang yang terkaya. Namun pencobaan yang dihadapinya sehingga hartanya habis. 7 anak laki-lakinya dan 3 anak perempuannya tewas di dalam bencana. Penyakit pun melekat di dalam tubuhnya sehingga dia disingkirkan dari rumahnya, dan istrinya pun memarahi, memojokinya, dan teman-temannya pun yang datang yang menjenguk dia pun menyalahkannya. Namun saudara, Allah yang begitu kasih, Allah yang peduli dalam penderitaan Ayub, Allah membela Ayub dan memulihkan kehidupan Ayub. Lebih diberkati kehidupan Ayub. Yesaya juga mengalami penderitaan ketika melayani Allah. Yesaya mengalami perjumpaan dengan Allah sebelum dipanggil menjadi nabi, dan dia juga adalah seorang yang dikenal sebagai penginjil di dalam Perjanjian Lama. Mengapa? Karena di dalam pelayanannya dia memberitakan tentang Mesias, hamba Tuhan yang menderita, yang dimaksud Yesus Kristus itu. Dia pun mengalami tugas yang berat dan menjalani penderitaannya ketika melayani sebagai nabi Allah. Dia mengalami dilempari, sampai digergaji dan dibunuh. Namun saudara, di dalam hidupnya ia tetap setia melayani Allah. Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang menunjukkan ketundukannya, ketaatannya kepada Allah. Di dalam ketaatan Yesus Kristus memperlihatkan justru dia menderita bukan kesalahannya, melainkan menanggung kesalahan kita, menanggung
kesalahan manusia dengan mati di kayu salib. Yesus melakukan itu karena kasih-Nya yang besar kepada kita. Kasih-Nya yang amat besar kepada kita untuk menyelamatkan kita. Dengan ketundukannya, ketaatannya, Dia melakukan kehendak Bapa dengan tuntas. Dengan ketundukannya membuat menjadi berkat bagi dunia dan bagi kita orang percaya. Hanya satu anak domba yang dikorbankan, yaitu hanya Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang dapat memberikan hidupnya, yang berkorban, yang mati untuk menyelamatkan diri kita, menyelamatkan dunia, menyelamatkan hidup kita. Hanya di dalam Dia yang dapat membawa kita kepada Allah dan yang memberikan kita hidup yang kekal. Saudaraku, kisah para rasul menegaskan kepada kita di pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, ada satu kisah seorang raja ketika mendapatkan berita bahwa ada seorang ibu yang ditangkap karena mencuri makanan. Rupanya ibu itu kelaparan dikarenakan kemiskinan ibu itu. Sehingga dia dipenjara dan malah divonis hukuman mati. Ketika raja ini mengetahui kasus ibu itu, ia turun tahta dan meninggalkan istananya yang megah dan mendatangi ibu yang ada di dalam penjara. Ketika dia berjumpa dengan ibu itu, rupanya saudara, ibu itu adalah ibunya yang telah lama hilang, yang dulu sudah dipikirnya ibu ini mati. Ternyata ibu itu ada. Dan raja yang dikenal adil oleh rakyat, dia ingin membebaskan ibunya dari penjara, dari kematiannya. Dan bagaimana untuk menunjukkan keadilan bagi rakyatnya? Dia membebaskan ibunya dengan menggantikan dirinya di penjara dan bersedia untuk dihukum mati supaya ibunya selamat. Demikian juga dengan kehidupan Kristus Yesus. Dia menggantikan saudara dan saya. Dia mati yang seharusnya kita mati. Kita harusnya dihukum. Namun Dia yang menggantikan kita mati di kayu salib supaya kita dibebaskan, supaya kita selamat dari murka Allah. Saudaraku, kitab Yesaya memberitahukan kita berkali-kali bahwa Allah kita ingin kita berjalan dekatnya di dalam ketaatan dan spiritual yang sejati, bukan sekedar ritual saja. Kita sungguh-sungguh mempercayai sepenuhnya kepada Allah, menerima korban penebusan dari hamba Tuhan yang menderita, yaitu Yesus Kristus. Dan kita juga berusaha keras untuk mengenal hati Allah kita dan bertindak sesuai dengan perasaan kasih-Nya yang agung dan menanti pertolongan Allah untuk membebaskan penderitaan dan kesulitan kita. Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Biarlah kita
terus menantikan pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau adalah hamba Tuhan yang menderita, yang berkorban bagi kami untuk menyelamatkan hidup kami, dan juga yang memberikan kekuatan untuk kami menjalani hidup ini, baik suka maupun duka. Di dalam penderitaan sekalipun, Engkau memberikan penyertaan dan pertolongan dan kekuatan. Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami di dalam tangan kasih sayang-Mu, dan Engkau memberkati kami, memberkati jemaat GKA Immanuel. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih yang ajaib, kasih dari Golgota, kasih yang ajaib membawa Tuhan dari surga. Walaupun ku pernah jadi seterumu, namun Kau cariku kembali. Tak mungkin ku lupa kasih-Mu nan indah. Ku mau masyurkan kasih Allah. Ai chân nghèo thì ai cha lìa sang xứ sân thì ai chân nghèo thì ai chẳng Chúa Giêsu trong thiên上台来。我学的堂真理，还将这一位主人苦念我，将我领约，面对我主这爱，叫我怎能忘怀？苦我尽全量之妙的爱。Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama-sama. Kiranya firman Tuhan hari ini saudara-saudara mengingatkan kita akan pengorbanan Kristus bagi kita. Anak domba Allah yang sudah menjadi penebus bagi kita. Menjadi pengampunan bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara, saat ini kita diberi kesempatan untuk merespon kasih Allah dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan bisa saudara berikan melalui transfer kepada rekening gereja yang ada di layar saudara. Saudara juga boleh men-scan barcode yang ada. Saudara-saudara juga boleh mengumpulkan uang persembahan di rumah. Dan pada waktu yang akan datang ketika saudara bisa beribadah kembali di rumah Tuhan, saudara juga boleh menyerahkannya di rumah Tuhan. Mari kita bersama-sama sekarang menyanyikan pujian "Ada Kuasa di dalam darah anak domba itu." Kita memberikan persembahan ini, tetapi juga dengan menyatakan tekad bahwa di dalam Kristus Yesus, dalam darahnya yang ditumpahkan, kita beroleh kekuatan, keselamatan, dan kemenangan. Ada kuasa dalam darahnya. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa, dan menangkan segala nafsu jahat. Ajaiblah kuasa darahnya. Ada kuasa
akan sucikan di dalam kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Bagi Dia yang sudah mati bagi kita, maka saudara-saudara memberikan hidup untuk melayaninya. Maukah engkau melayani Yesus? Dalam darahnya ada kuasa dan dibasuh oleh darah kudus. Di dalam kuasa darahnya ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami hari ini boleh datang membawa persembahan kami kepada Tuhan. Kami tahu semua yang kami miliki itu sesungguhnya berasal daripadamu. Terima kasih. Sekarang Kau berikan kepada kami hati untuk mempersembahkan sebagian daripadanya menjadi pelayanan di rumah Tuhan, untuk memberitakan kasih Tuhan, untuk memberitakan kuasa di dalam darah Tuhan yang menyelamatkan umat manusia. Tuhan, berkatilah untuk saudara-saudara yang akan menggunakan persembahan ini. Berkatilah para majelis, dan kiranya Tuhan sendiri akan berikan tuntunan sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk memuliakan nama-Mu. Bapa yang di surga, saat ini kami juga mau berdoa untuk keadaan dunia kami. Tuhan, kami mau datang kepadamu di tengah-tengah peperangan yang terjadi di dunia kami, khususnya di Ukraina. Tuhan, kami berdoa mohon pertolongan-Mu untuk saudara-saudara di sana. Karena kami ingat di sana juga ada saudara-saudara seiman, gereja Tuhan, yang hari ini barangkali mereka beribadah dengan ketakutan. Tuhan, tolonglah, mungkin mereka beribadah dengan gedung yang rusak. Tuhan, kiranya Engkau akan menuntun mereka, sehingga mereka tidak kehilangan iman, tapi justru dalam segala kesukaran itu, iman mereka semakin kuat berharap bersandar kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau akan menolong. Berdoa untuk bangsa dan negara kami juga. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menuntun, menyertai kami sampai sekarang ini. Dan kami bersyukur untuk COVID yang terkendali, sekalipun kami belum selesai dalam penularan-penularan ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau mengaruniakan hikmat bijaksana pada Bapak Jokowi dan Bapak Menteri yang membantu dan saudara-saudara yang menjadi relawan. Tuhan kiranya menolong sehingga melalui mereka semua Tuhan akan menuntun kami melewati masa pandemi ini, dan kami boleh melewatinya dengan terkendali, dengan kekuatan dan tuntunan daripada Tuhan sendiri. Kami bersyukur kami boleh beribadah bersama-sama saat ini, baik secara onsite maupun secara online. Terima kasih untuk ibadah tatap muka yang boleh kami mulai beberapa waktu yang lalu. Tuhan, tuntunlah kami supaya sungguh kami boleh merasakan sukacita dalam beribadah, dan kiranya kami boleh merayakan Paskah dengan damai sejahtera-Mu. Kami mau berdoa untuk gereja kami. Kami berdoa Tuhan akan berkati 40 tahun gereja kami. Tuhan karuniakan berkat-Mu sehingga sungguh kami dituntun untuk semakin menjadi berkat, semakin menjadi garam, semakin menjadi terang di tengah dunia ini, membawa kabar keselamatan bagi bangsa-bangsa. Kami berdoa untuk 40 hari dengan tujuan. Kami bersyukur kami sudah boleh melewati separuh lebih dari 40 hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau kiranya menuntun kami semua untuk setia sampai akhir, dan kami sungguh Tuhan berkati dengan firman-Mu,
Dan Tuhan menuntun kami menemukan tujuan hidup supaya kami hidup memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami teringat saudara-saudara kami juga yang sakit, yang dalam pergumulan. Tuhan mengingat saudara-saudara. Dan kiranya dimanapun mereka berada, jikalau mereka berseru kepada Tuhan, di rumah mereka maupun di rumah sakit atau di tempat mereka mengalami pergumulan, ya Tuhan, kami berdoa kiranya Engkaulah yang akan menjamah mereka, Engkaulah yang akan mendengarkan mereka, dan Tuhan yang akan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara. Terima kasih Tuhan, kami tahu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami tidak pernah dibiarkan berjalan sendiri. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami akan meneruskan lagi hidup kami dalam aktivitas kami, baik di rumah maupun jika saat ini kami akan pulang ke rumah. Tuhan kiranya Engkau akan memberkati dan menuntun hidup kami sepanjang hidup minggu ini memuliakan Tuhan. Dan Tuhan akan pertemukan kami kembali di dalam ibadah minggu depan. Terpujilah nama-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, sekarang mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menaikkan sekarang segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Doksologi. Lalu kita akan menerima berkat Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan mari kita mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, pimpinan dan tuntunan dan persekutuan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, membuat hidupmu memuliakan Tuhan, membuat hidupmu menjadi berkat bagi sesamamu, dan engkau menemukan sukacitamu di dalam mengikut Dia dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, saat teduh kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati.